Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laude Zeno Rombu dari kelas 12 LIM 3. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang bagaimana sikap kita sebagai generasi muda milenial menghadapi kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Sebelum itu, saya akan menjelaskan pengertian tentang teknologi informasi dan komunikasi terlebih dahulu, supaya teman-teman mengetahui cara bagaimana kita menerapkan pelajaran dari tersebut. Baik, saya akan memulai presentasinya. Teknologi informasi dan komunikasi adalah payung besar terminologi yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi. TIK mencakup dua aspek, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Teknologi informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Sedangkan teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke lainnya. Oleh karena itu, teknologi informasi dan teknologi komunikasi adalah dua buah konsep yang tidak terpisahkan. Jadi, teknologi informasi dan komunikasi mengandung pengertian luas, yaitu segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, pemindahan informasi antar media. Istilah TIK muncul setelah adanya perpaduan antara teknologi komputer, baik perangkat keras maupun perangkat lunak, dengan teknologi komunikasi pada pertengahan abad ke-20. Sejarah teknologi informasi dan komunikasi. Ada beberapa tonggak perkembangan teknologi yang secara nyata memberi sumbangan terhadap perkembangan TIK hingga saat ini. Pertama, yaitu pertemuan telepon oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1875. Temuan ini kemudian berkembang menjadi pengadaan jaringan komunikasi dengan kabel yang meliputi seluruh daratan Amerika. Bahkan kemudian diikuti pemasangan kabel komunikasi transatlantik. Jaringan telepon ini merupakan infrastruktur masif pertama yang dibangun manusia untuk komunikasi global. Memasuki abad ke-20, tepatnya antara tahun 1910-1920, terwujud sebuah transmisi suara tanpa kabel melalui siaran radio AM yang pertama. Komunikasi suara tanpa kabel ini pun segera berkembang pesat. Kemudian diikuti pula oleh transmisi audiovisual tanpa kabel yang berwujud siaran televisi pada tahun 1940-an. Komputer elektronik pertama beroperasi pada tahun 1943. Lalu diikuti oleh tahapan miniaturisasi komponen elektronik melalui penemuan transistor pada tahun 1947 dan rangkaian terpadu integrated electronics pada tahun 1957. Contoh teknologi informasi dan komunikasi antara lain sebagai berikut: komputer seperti internet, situs web, blog, dan email. Teknologi siaran langsung seperti radio, televisi, dan webcasting. Teknologi penyiaran yang direkam seperti podcast, pemutaran audio dan video, dan perangkat penyimpanan. Telepon seperti telepon kabel, telepon seluler, satelit, visio atau konferensi video, dan lain-lain sebagainya. Dampak positif perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Kemudahan mengakses dan mempercepat arus informasi. Di zaman modern seperti sekarang ini, tentunya sudah sangat mengenal dunia internet, di mana
Segala hal bisa ditemukan dan dilakukan secara online hanya dengan modal smartphone dan kuota internet saja. Internet adalah jaringan komunikasi global yang menghubungkan komputer dan jaringan komputer di seluruh dunia, membantu individu dan mencari informasi. Dalam mencari informasi yang baru dan masih hangat, maka teknologi informasi dan juga komunikasi sangat memegang peranan yang penting. Dengan adanya arus informasi yang menjadi jauh lebih cepat, maka individu akan menjadi lebih mudah dalam mencari informasi yang diinginkan. Membantu mempercepat pekerjaan manusia. Dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, pekerjaan manusia akan menjadi lebih cepat dan mudah. Memiliki banyak dampak positif dan dalam dunia pendidikan. Dampak lainnya yang paling terasa dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi adalah dalam bidang pendidikan. Materi pelajaran dan segala hal yang berhubungan dengan pendidikan akan menjadi lebih mudah untuk diakses dan diperoleh. Sebagai lokasi untuk bisnis jual beli, saat ini muncul banyak lapangan pekerjaan baru yang dihasilkan berkat adanya perkembangan teknologi informasi dan juga komunikasi, yaitu online shop dan juga bisnis online. Dampak negatif perkembangan teknologi informasi dan teknologi. Individu menjadi malas untuk bersosialisasi secara fisik, meningkatnya penipuan dan juga kejahatan cyberbullying, konten negatif yang berkembang pesat, fitnah dan juga pencemaran nama baik secara luas, menjauhkan yang dekat. Berikut fungsi teknologi informasi dan komunikasi. Menangkap, capture, mengolah atau memproses data masukan yang diterima untuk menjadi informasi. Fungsi teknologi informasi sebagai menghasilkan, generating. Fungsi teknologi informasi sebagai penyimpan, storage. Fungsi teknologi informasi sebagai pencari kembali, retrieval. Dan fungsi teknologi informasi sebagai transmission. Tujuan teknologi informasi adalah untuk memecahkan suatu masalah, membuka kreativitas, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam melakukan pekerjaan. Jadi dapat dikatakan karena dibutuhkannya pemecahan masalah, membuka kreativitas dan efisiensi manusia dalam melakukan pekerjaan menjadi penyebab atau coba diciptakannya teknologi informasi. Dengan adanya teknologi informasi, membuat pekerjaan manusia menjadi lebih mudah dan efisien. Nah, teman-teman, bagaimana kita sebagai generasi muda milenial menghadapi kemajuan teknologi informasi dan komunikasi? Jadi kita sebagai generasi muda milenial harus menyikapi perkembangan teknologi dengan bijak. Penggunaan teknologi yang benar akan menimbulkan kebaikan, seperti pelajar seperti kita bisa mendapatkan informasi dan sebagai peluang untuk membuka usaha. Jika teknologi digunakan dengan cara yang salah, akan menimbulkan banyak masalah seperti terjadinya bullying, penipuan, dan lain-lain. Oke teman-teman, sekian itu saja presentasi dari saya tentang bagaimana sikap kita sebagai generasi muda milenial menghadapi kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Semoga dengan pembelajaran ini teman-teman bisa dapat memahami dan pentingnya kita menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Sekian itu saja. Jika ada penyampaian dari saya tidak jelas atau menyinggung, mohon dimaafkan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.